Wih, Iya. nih tentang ASEAN nih, tentang latar belakang, struktur, prinsip, dan eksistensinya. Oh, menarik sekali ya. Iya nih. Oh iya, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu ASEAN? Jadi, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok. Yaitu pelopor berdirinya ASEAN ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Keren ya, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN loh. Wih, keren banget sih. Ternyata ASEAN juga memiliki strukturnya loh teman-teman. Nah, yang pertama yaitu konferensi tingkat tinggi atau KTT, yaitu pertemuan para kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota. Nah, yang kedua itu ada Dewan Koordinasi ASEAN atau ASEAN Coordinating Council, yaitu pertemuan para materi luar negeri ASEAN sebagai koordinator Dewan Komunitas ASEAN. Nah, yang ketiga itu ada Dewan Komunitas ASEAN atau ASEAN Community Council, yaitu pertemuan para menteri yang membidangi 3 pilar komunitas ASEAN. Nah jadi yang keempat ada pertemuan badan-badan sektorial tingkat materi atau ASEAN Sektoral Ministerial Bodies, yaitu pertemuan para material yang tidak membidangi setiap sektor kerjasama ASEAN. Nah, jadi yang kelima itu ada pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN atau ASEAN Senior Official Meeting, yaitu pertemuan pejabat tinggi di bawah tingkat materi yang membidangi setiap sektor kerja sama ASEAN. Kamu kenapa sih? Dari tadi kelihatan kebingungan banget gitu. Nah ini loh Kel, aku tuh dapat tugas tapi kan nggak paham. Gimana sih? Oh, awal prinsip-prinsip ASEAN. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integrasi wilayah, dan identitas nasional negara-negara anggota. Yang kedua, berkomitmen dan bertanggung jawab secara kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Yang ketiga, menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dari bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Yang keempat, menyelesaikan sengketa secara damai. Yang kelima, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN. Yang keenam, menghormati kebebasan yang mendasar, kemajuan dan melindungi HAM, serta pemajuan keadilan sosial. Ya Kel, jadi ngerti aku sekarang. Jadi itu kok prinsip-prinsipnya. Sama semoga bermanfaat ya. Jadi, kerjasama ekonomi ini mencakup sektor perdagangan serta pembentukan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Teman-teman, ternyata eksistensi ASEAN sendiri dibagi menjadi 2 loh, kerjasama ekonomi dan keamanan politik. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas. Jadi, melalui AFTA diberlakukan tarif efektif sebesar antara 5-10% atas dasar produk, baik produk ekspor maupun impor. Nah, jadi tujuannya AFTA ini adalah untuk menghilangkan kendala perdagangan di negara-negara anggota. Kedua, perdagangan bebas dengan mitra bicara atau Free Trade Agreement VTA. Yang ketiga, kerjasama di sektor industri dan jasa berupa sektor transportasi, telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Tidak hanya itu, eksistensi ASEAN juga ada pada kerjasama politik dan keamanan, yaitu melalui ASEAN Political Security Community atau APSC, bertujuan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kerukunan di Asia Tenggara. Jadi refleksi dari kami yaitu kerjasama penting karena memungkinkan pembagian tugas, memanfaatkan hal yang berbeda, dan meningkatkan efisiensi. Ini mempercepat penyelesaian tugas dan membangun hubungan kerja yang solid. Pesan moralnya, sejalan dengan prinsip Alkitabiah tentang persatuan dan kerjasama, ASEAN mencerminkan pentingnya
bekerja bersama dalam harmoni untuk mencapai tujuan bersama dengan mengatasi tantangan regional. Terima kasih teman-teman. Bye bye.